Nah, kalau anak-anak aja bisa, insya Allah anak-anak juga bisa gitu. Selamat berjumpa lagi dengan Rica Nurma dan Nia Tulus dalam Berdikari. Di sini kita akan belajar dari para mompreneur, belajar dari para perempuan inspiratif, belajar menumbuhkan kemandirian, belajar untuk berkarya dan berdaya. Dapatkan inspirasi, insight, dan semangat tentang bisnis hanya di Berdikari IPedia TV. Be independent, be inspired, leave no one behind. Hari ini kita akan ngobrolin aplikasi, kita akan ngobrolin bagaimana caranya kita sebagai mompreneur nih yang punya usaha, apalagi mungkin UMKM gitu ya, yang sedang bertumbuh gitu kan, ingin memiliki katalog produk agar si produknya itu tuh terlihat lebih menjual, dan dari sisi pemasarannya atau dari sisi bisnisnya tuh terlihat lebih elegan lah seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya? Dengan aplikasi yang sederhana kita akan membuat itu gitu. Nah, Mbak Rina, tadi saya sudah bilang sih sebetulnya di awal, aplikasinya tuh sebenarnya memang ini sudah banyak kita pakai mungkin ya. Nah, boleh dibocorkan mungkin Mbak aplikasinya apa sih? Ya, jadi aplikasinya itu namanya Glide ya. Jadi itu kayak tool, sebuah tool untuk bikin aplikasi. Tapi yang bikin dia jadi lebih mudah banget adalah karena dia itu berdasarkan aplikasinya dibikin dari data-data yang ada di Google Sheet. Nah, Google Sheet kan kita udah tahu ya, tabel-tabel gitu ya, spreadsheet. Dan apalagi kalau member Ibu Personal udah tahu ya, sering banget kita liatin Google Sheet, lihat datanya teman-teman. Nanti kalau misalnya perlu ngumpulin tugas dan sebagainya, semuanya nanti kan urusannya ke Google Sheet gitu ya. Jadi selama kita punya data di Google Sheet, nanti si toolsnya yang namanya Glide ini akan membantu kita untuk menampilkannya dengan tampilan yang menarik gitu, dan mudah sekali diutak-atik. Seperti itu. Mudah sekali diotak-atik ya. Jadi kalau nih teman-teman yang biasa pakai Google Sheet gitu ya, atau memiliki data-data, dari situ kita pindah ke Glide untuk kayak ditransformasi lah seperti itu, menjadi sebuah aplikasi ya. Benar, kayak gitu. Jadi visualisasinya jadi lebih menarik banget daripada kita ngelihat tabel yang mungkin kecil, apalagi di layar handphone ya. Nah, ini dipindahkan jadi berbentuk seperti aplikasi, dan ya itu di situ kita bisa menampilkan banyak hal gitu. Kelihatan Mbak Rica ininya, slide-nya? Ya, sudah kelihatan ya? Oke, baiklah teman-teman sekalian. Sore ini kita akan belajar sedikit tentang cara membuat aplikasi berbasis Google Sheet ya. Pernah kebayang nggak sih kalian gimana caranya bisa membuat aplikasi sendiri? Biasanya sih dulu tuh yang awal-awal aku pikirin tuh kalau bikin aplikasi tuh susah gitu ya. Atau harus bisa coding gitu kan. Tapi ternyata sekarang itu udah teknologinya udah modern banget. Jadi ada banyak cara untuk membuat aplikasi di ponsel tanpa coding. Jadi mudah sekali gitu. Salah satunya, ini aku kenalin salah satu ya, sebetulnya mungkin banyak banget ya toolsnya. Tapi salah satunya yang aku tahu dan mudah itu adalah dengan menggunakan Glide. Nah, Glide itu dibilang nih, tagline-nya dia, create powerful apps and websites without code. Ya, jadi nggak ada coding. Nggak ada coding pun kita udah bisa bikin aplikasi yang bagus ya. Using basic spreadsheet skills ya. Spreadsheet kan contohnya kayak Google Sheet itu ya. Seperti itu. Jadi berdasarkan table. Kenapa aku pilih ini? Ya pertama anak-anak aja bisa. Bahkan pertama kali saya mengenal Glide itu adalah ketika teman saya yang sama-sama wali murid ya di sekolah anak saya itu share. Ini loh ada tool bagus buat ngenalin anak-anak bikin aplikasi gitu. Dan waktu itu anaknya berhasil bikin aplikasi untuk terima orderan barang gitu. Jadi keren banget. Bener banget. Jadi aplikasinya simple, tapi kan yang penting kerja ya. Yang penting bisa kayak gitu. Dan seru. Dan mungkin buat anaknya juga jadi pede. Wah, aku ternyata bisa bikin aplikasi nih. Gitu. Nah, kalau anak-anak aja bisa, insya Allah anak-anak juga bisa gitu. Mama juga bisa. Dan yang kedua tentunya yang sudah dibilang tadi ya, itu menggunakan Google Sheet, Glide-nya ini. Jadi kita udah familiar dong Google Sheet seperti apa, bentuknya, isinya gitu. Jadi dengan modal itu aja insya Allah tidak perlu repot-repot dan pusing-pusing untuk membuat aplikasi. Seperti itu. Apa aja sih fiturnya yang ada di Glide ini?
Pertama, dia menampilkan data yang ada di Google Sheet. Dan datanya ini bisa macam-macam ya. Kita kalau mungkin terpikirnya Google Sheet itu isinya teks gitu kan. Enggak, di dalam Glide nanti bisa datanya di Google Sheet itu kita bisa tampilkan dalam bentuk gambar, video, bahkan kalender ya, kayak Google Calendar seperti itu, peta, atau grafik, jadi bermacam-macam. Jadi sesuai dengan kreativitas kita dan sesuai dengan data yang ada. Nah, dan tampilannya bisa diutak-atik dengan sangat mudah. Jadi memang kayak istilahnya kalau dalam dunia pemrograman tuh apa ya, what you see is what you get. Jadi kamu bisa lihat ya, oh tampilannya kayak gini, nanti kita ganti dikit dia berubah seperti apa. Nah, seperti itu. Dan selain itu, buat kita yang baru-baru belajar, mereka juga menyediakan ready to use template. Jadi ternyata memang yang memakai Glide ini udah banyak banget kan usernya, dan mereka juga sharing. Misalnya, oh aku berhasil nih bikin aplikasi ini untuk keperluan tertentu. Aku pingin share sama yang lain. Jadi yang lain pun kalau misalnya ada yang keperluannya sama juga bisa pakai aja daya template-nya itu gitu. Kita bisa pilih-pilih terus di copy aja tinggal pakai gitu. Seru kan? Seru banget ini. Lalu aku share sedikit ya beberapa aplikasi yang pernah aku buat. Nah, jadi aplikasi yang pertama itu yaitu ya ketika mengenal Glide ini terus kita belajar bikin aplikasi bareng anak-anak. Nah, waktu itu kita belajar bikin semacam toko gitu ya. Jadi idenya dari anak-anak, tokonya apa, misalnya apa toko olahraga atau bakery. Terus mereka pilih produknya apa, terus kita tampilkan gambar-gambar produk itu di dalam aplikasinya. Seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah aplikasi untuk kelas online ya. Nah, ceritanya kan pandemi nih. Pandemi semua aktivitas di luar berhenti ya, kecuali yang esensial. Jadi yang biasanya komunitas selalu ketemu seminggu sekali gitu nggak bisa ketemu, akhirnya pun ini ya, jadi materi biasanya kita selalu ketemu kasih materi, ada gurunya ngasih materi, akhirnya dipindahkan online. Dan waktu itu belum Zoom ya, karena masih beradaptasi anak-anak sekolah dari rumah. Kita direkamkan video. Dan aplikasi ini pun akhirnya dipakai untuk mengorganisir ya. Jadi videonya karena banyak kan, kalau ditaruh di dalam WhatsApp grup aja kan bisa hilang gitu ya. Jadi kita arsipkan di dalam aplikasi ini. Nah, sehingga member dari komunitas tersebut bisa langsung aja cek di aplikasinya materi minggu ini apa, terus kemudian tugasnya apa, seperti itu. Nah, oke, itu aja. Tadi introduction-nya sedikit, kita langsung aja. Kalau belajar kayak gini tuh kayaknya nggak enak kalau cuma ngelihat slide ya. Jadi kita mau langsung terjun aja tutorial, kita bikin aplikasi bareng-bareng dengan Glide. Dan kita nanti akan masuk ke ini ya linknya. Kalau mau bikin aplikasi https://www.glideapps.com ya. Okay. Ada dua caranya, bisa pakai template atau dengan Google Sheet. Nah, yang nanti akan dibahas dengan detail di sini adalah aplikasi katalog buku ya. Kita pura-puranya kita punya toko buku, terus kita mau tampilin apa aja buku-buku yang ada di dalam katalog kita. Oke, mari kita menuju ke Glide-nya. Ini ya, ini websitenya Glide, tempat kita untuk bikin aplikasinya. Pertama kita login dulu. Dan ini loginnya pakai ini ya, Gmail ya teman-teman, karena nanti hubungannya sama Google Sheet. Nah, kita pakai Gmail supaya bisa mengakses Google Sheet kita. Ini tampilannya di dalam Glide. Yang atas tuh tentunya aplikasi yang pernah kita buat. Lalu ini dia ya, saya pengen nyentuh sedikit ke sini ya. Kalau teman-teman pengen browsing template yang udah ada, ini ada di bawah ya. Di sini ada template-template yang udah ada. Bisa view all, dan ini bisa banyak banget ya. Dengan employee directory, conference, simple store. Jadi kalau mau tinggal diklik, habis itu dilihat-lihat. Kalau suka, nanti bisa di-copy dan tinggal diubah-ubah, diganti-ganti datanya. Iya, seperti itu. Terus sekarang kita mau nyoba cara yang kedua nih, yaitu mulai dengan Google Sheet ya. Oke. Gimana caranya kalau mulai dengan Google Sheet? Ya. Anggaplah kita punya kayak toko buku gitu kan. Nah, tentunya kita punya daftar buku ya. Daftar buku, judul bukunya apa, terus identitas bukunya seperti penulisnya, habis itu bahasanya, kategori usianya. Lalu ini gambar nih link. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya, ini link ke gambar dari sampul buku tersebut. Ini kayak kita simpan aja gambarnya di dalam Google Drive ya. Lalu kita itu share link seperti biasa ya.
Misalnya seperti biasa, dan linknya taruh di sini. Nah, nanti dia bisa ditampilkan di dalam glide-nya. Wah. Kemudian, ini kan sheets-nya ada 2 ya, ada daftar buku dan ada home. Nah, home-nya di sini, ini untuk apa istilahnya ya, informasi umum tentang toko bukunya tersebut. Contohnya seperti dia lokasinya di mana, nanti misalnya aku tertarik mau beli itu kontak kemana, seperti itulah. Ini untuk tampilan depan kali ya, cover lah seperti itu ya Mbak Rina? Ya, benar banget ya, kayak halaman depannya ya, benar Mbak Rika, itu halaman depan dari aplikasinya. Oke, sekarang kita udah lihat dari Google Sheet-nya, lalu kita menuju Glide tadi. Oke, untuk membuat aplikasi baru, kita klik New Project di sini. Lalu kita bikin, ini dikasih nama ya, namanya terserah. Lalu kita pilih Glide App, Continue, terus nanti dia tanya, mau dari mana datanya? Nah, kita pilih Google Sheet ya. Continue, nanti dia akan berusaha mengakses Google Sheet yang ada di Google Drive kita. Nah, seperti ini. Nanti kita pilih, ini misalnya kita mau pakai yang ini ya, Google Sheet-nya. Datanya dari situ. Nah, ini glide-nya ini akan otomatis dia akan membuat menyusun tampilan awal buat kita ya, dari Google Sheet tersebut. Bentar, kita jadi dia yang desainin lah istilahnya seperti itu ya. Desain awalnya udah ada dari dia, lihat nih. Oke. Jadi ini tampilan desain awal yang sudah disiapkan Glide berdasarkan data yang ada di Google Sheet kita. Ini kan tadi ya aku contohin ya, di Sheets Home, ini kan juga sama. Ada tab Home, terus isinya misalnya nom tokonya, alamatnya, kayak gitu. Lalu di sini nih, yang di berikutnya ya, daftar buku kan, ini banyak banget bukunya. Dan di sini, dadah. Loh, kok daftar bukunya? Oh, itu dia muncul ya. Nih, daftar bukunya kita nggak ngapa-ngapain, dia udah muncul sendiri kayak gini. Sebetulnya tapi udah cakep ya. Tapi nanti kita bisa utak-atik lagi supaya lebih cakep lagi. Seperti itu. Oke, kita sekarang ya kan seru ya, udah gambarnya udah kelihatan, udah ada title-nya, udah ada penulisnya. Karena dia smart banget gitu ya, dia bisa tahu mana-mana kira-kira data type-nya yang mau ditampilin gitu. Terus sekarang aku ke home ya. Ini. Nah, ini gimana nih? Oke nih, udah kelihatan. Tapi misalnya aku pengen ada gambarnya, gimana cara utak-atiknya? Nah, ini kita lihat di daerah sini ya. Ini bagian bawah sini. Ini kalau aku hover sini, dia akan tahu ini nama, itu berarti ke daerah sini ya. Jadi kalau yang ini aku naik ke turunin, dia akan turun. Nah, ini jadi tinggal di drag and drop aja ya. Nah, ini atur posisinya, benar. Nah, seperti itu. Sekarang, misalnya, kalau kita mau tampilin komponen lain ya, misalnya aku mau tampilin komponen gambar gitu ya, kita klik tanda plusnya di sini, habis itu kita cari gambar, image tuh mana ya? Sebentar. Untuk sahabat IPedia yang mau bertanya, silahkan ya. Ini cocok banget nih yang punya online shop ya, Mbak Rina. Iya, benar-benar banget. Ini contohnya gambarnya. Begitu kita lihat gambar dan bahkan dia bisa mendeteksi otomatis ya gambarnya itu kira-kira dari data yang mana, itu dari linknya si gambar. Seperti ini. Dan ini kita bisa naikkan ke atas aja kayak gini ya. Terus misalnya yang ini ya, namanya, jadinya aku nggak mau ada alamatnya. Oke, ini tuh sekarang kan kita tahu ini posisinya ya, ini posisinya. Tapi datanya dari mana? Datanya dari sini, lihat nih. Nama itu di sini. Kalau ini diganti, nah ini sebetulnya apa? Ini sebetulnya sumber gitu ya. Sumbernya dari di sini nih, nama, deskripsi gambar. Kolom gitu ya. Sumber kolomnya di mana gitu. Jadi misalnya nggak mau nama ya bisa diganti aja nanti di sini. Misalnya ini lokasinya aku nggak mau ada lokasinya, ya udah custom aja, hilang gitu. Nah, seperti itu. Habis itu oke, yang ini berarti gambarnya yang di bawah ini nggak perlukan, link ini dihilangkan, ini di delete. Nah, sekarang kontak. Nah, ini bisa juga nih. Kita kasih semacam kayak gini. Icon gitu ya. Bener, font. Habis itu kita benerin dulu nih, fontnya ada di bagian kontak. Jadi kita bisa SMS atau call langsung
Dari sini. Seperti itu. Itu bisa kalau diklik dia ininya langsung terhubung nggak, Mbak? Benar. Ini misalnya aku klik, nah itu make a call. Kayak gitu. Iya, jadi seru. Nah, habis itu misalnya ini peta. Peta ini aku masukin koordinat dari Google Map nih, Kak. Iya. Nah, ini bisa. Di sini juga ada komponen namanya map ya, peta. Nah, peta. Habis itu dia langsung lihat dari lokasi itu, udah langsung ketahuan petanya di sini. Langsung ada lokasinya berdasarkan Google Map ya. Ini dari Google Map. Oke. Ini diilangin, ini diilangin. Oke. Misalnya kayak gini ya, contohnya ini home-nya nih. Udah ada namanya, sudah ada gambar, deskripsi. Habis itu kontaknya mau kemana, nanti kalau mau call ya, atau mau message ya, mau menghubungin. Lokasinya, misalnya, jauh nggak sih dari rumah, ongkirnya gimana, nah bisa lihat misalnya gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita menuju ke daftar buku. Daftar bukunya ini. Daftar bukunya, sekarang kita di sini ya. Kita lihat sebagian kanan ya, ini ya. Daftar buku. Ini sekarang stylenya itu list gitu ya. Jadi dia daftarnya itu teksnya kecil-kecil, gambarnya juga kecil-kecil ya. Kita bisa ganti tiles. Nah, tiles itu berarti dia gambarnya jadi membesar seperti itu. Dan mungkin bahkan kita bisa iniin. Nih misalnya nih, kita bisa atur lagi tuh posisi gambarnya. Ini ya, misalnya nih, tile shape-nya ini bentuknya seperti ini ya. Jadi dia memanjang ke samping ya, horizontal. Kita bisa mau vertikal. Nah, seperti itu bisa juga. Atau ada square nggak? Ada square nih, ada persegi. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa, misalnya aku gede banget tuh, aku mau satu baris tuh ada beberapa buku gitu. Ya udah ditambahin. Nah, seperti ini. Atau lebih banyak lagi seperti itu. Nah, misalnya kayak gini ya. Jadi ganti-ganti tampilannya itu mudah sekali ya Mbak Rica. Maksudnya dibandingkan kalau zaman dulu kala kalau harus coding, aduh itu beneran ribet. Sedangkan sekarang alhamdulillah sudah tinggal slide sini, slide sana sudah jadi gitu. Oke. Lalu ini juga bisa diklik teman-teman. Ini ketika diklik, maka kita akan menampilkan informasi detail dari bukunya. Sama ini pun bisa kita utak-utak ya, kita tampilkan gambarnya, image, image-nya langsung keluar, kita naikkan ke atas, seperti itu. Yang ini kita hapus. Nah, seperti ini ya, mungkin penerbitnya di atas kali. Nah, seperti itu. Nah, ya jadinya kan ini ya, dan kita ngedit satu, yang lainnya semuanya langsung otomatis terupdate ya. Jadi itu istilahnya, ya jadi istilahnya ini pattern sama ya, mungkin polanya. Oh ini adalah detail satu buku, maka dia langsung tahu. Oh berarti yang lain pun sama seperti itu. Nah seru kan? Seru banget. Dan itu sudah ya? Maksudnya ini tuh sudah selesai gitu ya Mbak Rina ya? Ini udah selesai. Dan kalau mau bahkan kita bisa tambahkan bermacam-macam hal ya. Sebentar. Misalnya ini ya. Aku tadi. Yang tiles ya. Bentar. Ini yang tiles kan. Ini ada option di sini. Ada option. Lalu kita bisa kasih dia filter ya. Kita bisa kasih dia filter berdasarkan bahasa misalnya. Nah, jadi sini lihat ini ada kayak corong ya, ikon corong. Kita bisa, kita bisa filter bukunya berdasarkan bahasanya. Jadi kalau kita pilih bahasa Indonesia, akan muncul buku bahasa Indonesia aja gitu kan. Jadi ini bisa kayak kategori gitu ya Kak ya. Nah, misalnya yang jual produk jualannya kan tentunya macam-macam gitu ya. Macam-macam gitu ya. Ini bisa. Ini untuk yang Palu Gada bisa banget ya. Palu Gada gimana tuh? Apa lu mau gua ada gitu. Banyak kan yang jualannya begitu Mbak Rina. Iya. Jadi nanti pembagiannya ke by kategori ya. Kalau mau baju anak, berarti filternya baju anak gitu ya. Untuk yang misalnya kosmetik atau apa, ada lagi filternya. Nah, bisa. Wah, keren banget ya.
Iya, dan bahkan ini misalnya ini tabnya 2 gitu kan. Kita mau tambah tab, oke bisa. Ini kan tabs nih di sini ya, bagian Iya, atas iya. kiri ya. Kita Oh. tambahin tabs gitu kan. Ini new tab kan? New tab. Sebentar, lalu new tab-nya ini kita mau tambahin, oh ini ada general. Nah, ini kita kasih ininya dikasih nama. Misalnya nih, aku mau kategorinya ada di tab. Oke, bisa juga. Misalnya aku mau ini buku balita gitu ya. Buku balita. Oke, caps lock semua. Buku balita. Terus ininya lihat nih, ini kan berarti Google Sheet-nya dari mana nih? Berarti dari daftar buku. Nah, tapi aku nggak mau semua muncul. Aku mau dia yang kategori usianya. Di sini kan ada kategori usia ya. Kategori usianya. Ini yang balita aja yang muncul gimana? Bisa. Oke, tadi kita ketel dulu ya. Sebentar ya, benerin dulu ya. Dikit. Biar rapi. Oke, seperti ini. Lalu kita masuk ke option. Ini di filter. Untuk yang tab 3 ini ya, Mbak Rina ya? Iya, ini tab ketiga. Nanti kita filter. Kita filter, di sini kita filter ada kategori usianya. Nah, ini kategori usianya kita mau yang ada tulisan balitanya gitu. Seperti itu. Nah, sekarang dia tidak menampilkan semua buku, tapi buku-buku yang hanya untuk balita ya. Nih ya, kalau mau di-compare, dibandingkan yang di sini ada lebih banyak bukunya. Nih, contohnya ini ya, Wonderful World of Irsyad. Ini kan buku anak besar, anak SD. Di sini tidak muncul. Nah, gitu. Misalnya, aku nggak mau nih tabnya semua barangku. Aku maunya per kategori. Iya, bisa dibikin aja kayak gini. Jadi ada buku balita, buku anak, misalnya usia SD, misalnya usia remaja. Nah, seperti itu Mbak Rika. Jadi ya, memang kita pinginnya kayak gimana tokonya. Nah, itu kita desain sendiri dan ya dibikin tab-tabnya sendiri seperti itu Mbak Rica ya.